Shalom Bapak Ibu, Shalom umat Tuhan, Shalom juga orang muda. Renungan hari ini diberi judul Persembahan Terbaik di Mata Tuhan, edisi hari Jumat 10 Oktober 2025. By the way, happy birthday buat Pak Gembala, Pak Pendeta Rudianto Suryo, Gembala GBI New Life Community. Dengan bertambahnya usia, Pak Gembala semakin menikmati anugerah dan kemurahan Allah yang melimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu, Yesaya pasal 66 ayat 1-2 edisi terjemahan baru menulis seperti ini. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Bagian pertama dari Yesaya pasal 66 sungguh adalah sebuah, dapat saya katakan sebuah teguran atau sebuah reminder kepada kita bahwa harus diakui Bapak Ibu, kita itu seringkali merasa kita punya partisipasi yang penting. Oh ya, mungkin karena pelayanan, mungkin karena sumbangan terhadap rumah Tuhan. Kita seringkali merasa bahwa kitalah pahlawan dalam sebuah rumah Tuhan. Harus jujur diakui, masalah di rumah Tuhan paling banyak disebabkan oleh orang-orang yang merasa telah berjasa, baik dalam hal daya maupun dana. Saya yang sekarang bisa jadi lebih sombong dari saya yang dulu waktu baru pertama kali datang bergabung melayani di gereja ini. Kenapa bisa lebih sombong? Karena bisa saja saya menghitung, saya sudah punya partisipasi, saya sudah punya jasa. Kalau dulu kan belum bisa sombong, wong baru gabung itu pun terlunta-lunta di luar gereja ini. Tapi sekarang, jangan coba-coba ngana. Haleluya. Tapi saya percaya perasaan seperti itu enggak ada di hati Bapak Ibu, baik pelayan maupun jemaat Tuhan. Ada amin? Ada. Puji Tuhan. Haleluya. Apa saja yang bisa kita anggap jasa? Apa yang bisa kita anggap sebagai pemberian terbaik? Apakah kita mulai percaya karena sedikit atau banyaknya jumlah persembahan, mungkin pengabdian kita yang sudah lebih lama dari orang lain? Lalu di sorga Tuhan itu seperti terharu, terpukau dan kagum. Aduh saudara, ayo bangun yuk, tidurnya terlalu miring. Alkitab ayat yang pertama bilang begini, bukankah semua yang kita beri, bukankah semua yang kita persembahkan itu pun datangnya dari Tuhan? Hai jiwaku, jangan hilang kesadaranmu. Amin Bapak Ibu, amin orang muda. Haleluya. Sebaliknya firman Tuhan berkata begini, yang Tuhan cari sebagai persembahan terbaik adalah ayat yang kedua, kepada orang inilah aku memandang, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang sedang dalam penderitaan, orang-orang yang patah semangatnya, mungkin karena dibully, mungkin karena impian tidak menjadi kenyataan, mungkin karena apa yang dia cita-citakan ternyata tidak selaras dengan kehendak Tuhan dan Tuhan tidak menjawab. Kepada mereka yang sedang patah semangat karena melihat sepertinya masa depan suram, dan kepada mereka yang gentar atau menghormati firman Allah. Inilah semua persembahan yang dinantikan Tuhan, dan inilah semua persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan untuk talenta yang dapat diberi. Puji Tuhan untuk dana persembahan yang kita telah beri. Semuanya menyukakan hati Tuhan, saya percaya. Tetapi renungan hari ini mengingatkan kita,
Tidak ada yang pernah dapat kita lakukan untuk membayar kasih Tuhan. Tidak ada pengorbanan manusia yang setara dengan pengorbanan Allah. Keajaiban kasih Allah atas kita itu tak terbalaskan. Sekalipun kita tak sempurna, Dia menerima dan mengasihi kita. Satu kali saya baca quote di profilnya Pak Gembala. Pencapaian kesuksesan dalam pelayanan bukanlah identitas kita, tetapi siapa kita di hadapan Tuhan yang telah mati menebus dosa kita. Itulah identitas kita. Di hadapan Tuhan, persembahan yang terindah adalah keadaan hati kita yang menghormati Dia, yang tetap setia meski dalam penderitaan. Selamat menjalani hari ini. Ada Tuhan di hidup. Amin.